Kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul bersama melalui Zoom meeting ini. Kami mohon ya Bapa, urapi setiap hati kami, pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan dan memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Romo Tunjung Kusuma. Berkati Romo Tunjung ya Bapa, kiranya apa yang akan disampaikannya nanti sungguh-sungguh akan berguna bagi kehidupan kami, bagi pelayanan kami, baik di gereja maupun di tengah masyarakat. Terima kasih. Kami mohon penyertaan-Mu senantiasa bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih Bu Elis. Sekarang waktu kita serahkan ke Romo. Silakan Romo. Di unmute dulu Romo, unmute. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih atas waktunya. Saya punya waktu kurang lebih 1 jam ya untuk menyampaikan apa yang menjadi renungan saya pada malam ini. Ya. Mungkin saya minta 1 orang untuk nanti membaca kitab suci ya, kalau saya minta ya, supaya saya nggak repot ya. Mungkin Bu siapa yang bersedia untuk buka-buka kitab suci ya. Siapa yang bersedia untuk bacakan nanti? Boleh saya Romo? Oh ya, baik. Nanti saya yang Terima kasih. bacakan. Ya. Yang saya sampaikan kepada Anda semua ini adalah pemikiran-pemikiran teologis yang mungkin berguna, yang bisa memperkaya kita ya. Dan pemikiran teologis ini adalah pemikiran teologis umum. Karena itu menarik apa yang ditanyakan pada saya sebelum sebelum saya mengajar di sini melalui Bu Rosita. Dia menyatakan apakah ini terkait dengan kitab suci, apakah ini terkait dengan spiritualitas dan sebagainya. Saya katakan ini umum. Ya. Artinya apa? Di dalam uraian yang saya sampaikan ini itu terkandung semuanya. Ya. Juga ada moralnya, ada dogmatiknya, ada spiritualitasnya, ada kitab sucinya dan sebagainya. Ya. Dengan demikian kita dapat mendapatkan sesuatu yang lebih utuh. Nah, dalam urian-urian ini ya saya ingin menyampaikan suatu sebenarnya refleksi teologis ya. Refleksi teologis yang saya dapatkan, saya ambil, saya juga olah dari pemikiran seorang teolog yang bernama Bruno Forte. Dia seorang uskup di Napoli, seorang teolog yang menurut saya sangat menarik karena dia juga di situ mengolah permasalahan-permasalahan yang ada dalam dunia saat ini. Bagaimana iman dihayati di dalam situasi seperti ini. Tetapi dia membuat buku-buku kecil-kecil ya, kecil-kecil terkait dengan iman. Ini salah satunya yang saya ambil dulu ya. Ini salah satunya ya, misalnya terkait dengan sakramen ya. Terkait dengan sakramen. Ini mungkin nggak kelihatan ya. Kok nggak kelihatan ya?
Atau saya buka aja nih mungkin karena mengkilat. Kok nggak kelihatan? Kok kelihatan ya? Bukunya ya. Maaf, kok nggak kelihatan. Ya, ini bukunya, ini salah satu. Ya udah ini aja lah, diandaikan aja. Ya. Mengenai sakramen, dan yang saya uraikan di sini itu terkait dengan hidup Kristiani. Bagaimana pemikiran-pemikiran dia yang saya kira berguna bagi kita. Nah, teks ini juga saya pakai dalam pengajaran saya kepada suster-suster kontemplatif di Samadhi. Jadi kalau nanti Anda mau mengetahuinya dengan lebih jelas lagi, kalau misalnya sekarang nggak jelas, nanti pasti saya akan membuat YouTube-nya karena saya akan pakai untuk mereka, untuk pengajar mereka. Titik tolak dari refleksi teologis ya adalah hidup kita sebagai orang Kristiani. Hidup kita sebagai orang Kristiani dimulai dengan kesadaran ya bahwa Allah, ya, Allah Bapa yang kita imani itu adalah Allah yang terus mencintai kita. Dan Allah itu adalah sumber dari semua keberadaan kita. Jadi seorang Kristiani itu perlu menyadari bahwa sumber keberadaan dirinya itu adalah Allah Bapa. Bahwa kita itu ya dapat sungguh-sungguh hidup, ya hidup yang sejati apabila kita hidup di dalam cinta kasih Bapa itu. Dan Bapa itu menarik kita kepada cinta kasih tersebut. Dan itulah yang diwartakan oleh Kristus pada kita. Ya. Bapalah yang menarik kita, mengajak kita untuk masuk ke dalam kehidupan kasih-Nya yang merupakan suatu kehidupan yang sejati. Bu Kiani tolong buka Yohanes 6:44. Silakan dibaca. Yohanes 6:44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ya. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari sini sebenarnya kita diingatkan bahwa kehidupan kita yang sejati adalah hidup di dalam cinta kasih dengan Bapa, di dalam suatu relasi kita dengan Bapa. Ya. Dan Bapa memanggil kita ke arah sana. Ya. Maka kalau kita mengatakan kehidupan orang Kristiani yang sesungguhnya itu apa? Ya. Kehidupan orang Kristiani yang sesungguhnya adalah menanggapi panggilan tersebut. Seperti yang dilakukan Yesus. Dengan cara apa? Dengan mewujudkan rencana Allah ya, untuk kita masing-masing. Jadi Allah itu sudah merencanakan apa untuk kita masing-masing, dan kalau kita menanggapi kasih Allah, artinya kita adalah menanggapi panggilan tersebut. Yesus sendiri mengatakan bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Bapa. Silakan baca Yohanes 4:3 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, cukup. Ya, dari sini kita mengetahui bahwa seperti yang tadi saya sudah katakan, hidup kita yang sejati, ya, yang sungguh-sungguh, artinya bahwa kita menanggapi panggilan kita, ya, untuk menjawab kasih Allah itu, dan menjawab kasih Allah itu dengan cara mewujudkan
rencana Allah di dalam diri kita masing-masing. Di dalam diri kita masing-masing Allah sudah mempunyai rencana-rencana. Kita bisa mengatakan dengan bahasa yang umum, ya, apa yang biasa dipakai, yaitu Allah itu mempunyai misi bagi kita sendiri. Ya. Nah, kita dipanggil untuk menjawab, ya, misi yang telah Allah sediakan untuk kita. Dan firman Allah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, menjamin bahwa panggilan ini adalah untuk kebaikan kita sendiri. Jadi kalau kita dipanggil masuk ke dalam cinta kasih dan kita menanggapi dengan mewujudkan, ya, rencana Allah dalam diri kita, itu sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Bukan hanya itu saja, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ya, bahwa dengan bantuan Yesus yang merupakan model bagi kita, ya, dia adalah model manusia yang menanggapi dengan sempurna panggilan Allah tersebut. Dengan bantuan Yesus itu, kalau kita menginginkannya, kalau kita menghendakinya, kalau kita itu memang berusaha untuk menanggapinya, ya, kita akan dapat menanggapi cinta Allah tersebut. Jadi saya mau ulang lagi, Allah itu adalah sumber, ya, keberadaan kita, ya, dan Allah yang sumber keberadaan kita itu memanggil kita untuk hidup di dalam cinta kasih-Nya. Ya. Yesus memberi contoh itu. Yesus meyakinkan kita untuk hidup dengan menjawab cinta kasih Allah itu. Nah, menjawab cinta kasih Allah itu adalah dengan mewujudkan rencana Allah di dalam diri kita. Masing-masing dari kita. Dan itu akan bisa terwujud kalau kita memang menghendakinya, kita menginginkannya karena bantuan Kristus sendiri. Kemudian, wah, ini saya jadi lupa menjelaskannya pakai ini. Kemudian, ya, kita itu, ya, diundang untuk menanggapi panggilan Bapa, ya, dengan sikap kita sebagai seorang anak, ya, seperti telah dicontohkan oleh pribadi Yesus Kristus. Nah, sebagai seorang anak itu, kita apa? Kita menempatkan diri kita tanpa syarat ke dalam tangan Allah itu. Silakan dibaca Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah, di sini sebenarnya mau ditunjukkan apa? Bahwa sikap kita yang sesungguhnya, ya, dalam berhadapan dengan Allah untuk menanggapi panggilan Allah, untuk menjawab cinta kasih Allah kepada kita, itu adalah kita mau mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Tuhan, kepada Bapa. Ya. Itu adalah sikap seorang anak. Ya. Di mana kita berani mempersembahkan diri kita seutuhnya kepada Dia. Dan Yesus adalah model untuk itu. Dia adalah ideal, ya, karena itu dia disebut sebagai manusia yang sejati. Nah, kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kepercayaan total kita ini kepada Bapa, di mana kita menyerahkan diri ini, itu, ya, diri kita lakukan di dalam kebebasan.
Di dalam kebebasan, bukan karena terpaksa, tapi di dalam kebebasan. Dan kebebasan itu ditumbuhkan oleh Roh Tuhan. Silakan dibaca 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, di situ dikatakan bahwa kalau kita itu kemudian menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita mempersembahkan diri kita secara utuh, di situ kita lakukan dengan kebebasan karena Roh yang menjamin semuanya itu. Ya. Nah, berkat Roh itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi, kebebasan kita itu tidak bertentangan dengan kuasa mutlak Tuhan. Tetapi justru memanifestasikan, mewujudkan kuasa Tuhan itu. Karena Tuhan tuh bisa melakukan apa saja. Juga memberi kebebasan kepada kita. Dan itu juga menunjukkan bahwa kasih Allah kepada kita itu bukanlah kasih yang mengekang ya. Tetapi kasih yang membebaskan kita sehingga kita bisa menjawab ajakan untuk mencintai dia, panggilan untuk mencintai dia, maupun untuk menolak cinta dia. Jadi kita itu ya dipanggil ya untuk mengasihi dia dan kita itu diberi kebebasan untuk menjawab. Kalau Romo Suto, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Romo Suto itu paling menarik kalau dia memberikan khotbah menurut saya. Karena apa? Karena kalau Anda perhatikan dengan sungguh-sungguh ya, Romo Suto itu kalau memberikan khotbah dia nggak ecek-ecek. Ya. Dia aspek teologisnya kuat. Sangat kuat. Ya. Dan dia berkali-kali Anda perhatikan, dia menekankan mengenai manusia itu berdaulat, manusia itu berdaulat. Ya. Itu menunjukkan apa? Bahwa manusia itu punya kemampuan untuk menentukan menjawab atau menolak. Mau menanggapi cinta atau menghindari cinta, atau membuka diri atau menutup hatinya terhadap Allah. Seperti itu. Nah, saya kemudian akan melanjutkan lagi. Nah, kerendahan hati dan belas kasih Tuhan memungkinkan kita berada dalam memungkinkan kita itu menjadi makhluk yang bebas. Ya. Kita bisa menjadi makhluk yang terselamatkan atau kita menjadi makhluk yang hilang. Ya. Untuk menanggapi atau tidak menanggapi. Dan itu semuanya digemakan, dinyatakan dengan sangat jelas di dalam pribadi Yesus Kristus. Di dalam pribadi Yesus itu disampaikan panggilan kita. Apakah kita mau menanggapi Allah yang mencintai kita atau kita mau menutup diri terhadap Allah yang mencintai kita. Yesus memberi contoh bagaimana jawaban yang sesungguhnya terhadap itu. Jawaban yang sesungguhnya adalah menanggapi cinta kasih Allah itu. Yesus menyampaikan bahwa Allah itu mau menyelamatkan kita. Dan itu disampaikan kepada kita ya, melalui cara-cara yang misterius ya. Misterius dalam arti yang kerap kali kita tidak mengerti juga ya. Di dalam perjalanan sejarah ya. Kalau kita perhatikan diri kita sendiri, kita itu mau menjadi seorang Kristiani dan sebagainya ya, cara yang terjadi itu sangat misterius. Mengapa saya menjadi orang Kristiani? Tetapi itulah tanda bahwa Allah itu menawarkan kita ya untuk menjawab cintanya. Ada orang yang berkali-kali sudah ditawarkan juga nggak mau menjawab ya sudah. Tapi ada orang yang misalnya pengalaman kita sendiri,
kita ditawari ya, dan kita menjawab dengan cara yang macam-macam. Bisa melalui cara misalnya karena dia sekolah di sekolah Kristiani, bisa karena pasangan hidup, bisa karena keluarga dan sebagainya. Ada segala macam cara ya. Tapi yang jelas bahwa kita itu diajak, kita dipanggil, dan kita bisa secara bebas menanggapinya. Dan semua orang ditawari untuk itu. Karena apa? Karena Allah ingin semua orang diselamatkan. Dan memberi setiap orang kesempatan untuk diselamatkan di dalam diri Yesus Kristus. Tetapi juga pada saat yang sama, Bapa menginginkan agar semua orang bebas menerima atau menutup diri. Mau menerima anugerah itu, yaitu panggilan itu untuk menanggapi cinta kasih Allah itu, sehingga dapat hidup ya sebagaimana dikehendaki Allah, atau dengan bahasa yang lain dapat hidup sesuai dengan hidup yang sejati, atau menutup diri. Dan di sini juga diungkapkan sebenarnya dengan kebebasan ini. Bagaimana Allah rendah hati. Ya. Rendah hati dalam pengertian apa? Dia menghormati kebebasan orang. Kebebasan orang itu bisa menolak, orang itu bisa menerima. Kalau kita dengarkan kisah yang orang yang mau mengikuti Yesus itu, ya ketika Yesus mengatakan bahwa dia harus meninggalkan segala-galanya lalu mengikuti aku, dikatakan seperti itu menunjukkan bagaimana bebasnya orang tersebut. Orang bisa menerima mengikuti Yesus atau bisa tidak. Walaupun ya dengan memberi kebebasan itu Allah menderita, ya kan? Kisahnya itu kan sangat bagus ya. Sangat bagus dengan kisah anak yang hilang. Anak yang hilang itu kan nggak dihalangi oleh bapaknya, nggak dimarahi oleh bapaknya, dia meninggalkan orang tuanya, ayahnya ya. Dan ayahnya itu dengan setia menunggu sehingga ketika dia anak itu balik ya, bapaknya itu segera untuk lari, kemudian dikatakan dengan sangat bagus memeluk dia dan sebagainya. Ya kan, itu menggambarkan bahwa di sini Allah yang bebas itu mau membatasi kebebasannya demi kebebasan manusia. Santo Agustinus itu mengatakan dengan kata yang bagus ya. Dia ya, dikatakan demikian oleh Santo Agustinus, dia yang menciptakan Anda ya, tanpa Anda terlibat ya. Dia tidak akan menyelamatkan Anda tanpa Anda sendiri mau terlibat. Dia yang menciptakan Anda tanpa Anda menyadarinya. Dia tidak menyelamatkan Anda tanpa Anda menghendakinya. Jadi tawaran Allah itu harus melibatkan juga dalam diri saya menginginkan dan saya mau, ya saya mau berusaha menanggapinya itu. Dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa cahaya itu firman itu ada di tengah-tengah. Terang itu ada di tengah-tengah kegelapan, tapi kegelapan bisa tidak mengetahuinya. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi terserah kegelapan itu untuk menerimanya, ya, atau tetap berada di dalam kegelapan, ataukah dengan menerimanya, ya, maka kegelapan itu memperoleh terang ya, dan menyelamatkannya. Maka di sini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih ya, terhadap inisiatif Allah yang luar biasa itu yang memanggil kita ya, penerimaan kita itu terhadap panggilan Allah itu haruslah secara bebas dan sadar. Bebas dan sadar dalam pengertian apa? Kita itu dalam menjawab panggilan Allah itu haruslah sesuai dengan misteri cinta kasih Allah ini. Dalam arti apa?
Allah yang memanggil itu ya kita jawab gitu loh. Jadi jawabannya itu bukanlah jawaban yang ngawur ya, tetapi jawaban sesuai dengan panggilan itu sendiri. Kalau Allah memanggil kita ya, dan Allah itu ingin mengkomunikasikan kehidupannya kepada kita, yaitu hidup ilahi kepada kita, maka ya kita menjawab sesuai dengan ajakan Allah itu. Kita diundang untuk membuka diri terhadap anugerah kehidupan kekal dan menyambutnya di dalam diri kita. Nah, pertemuan itu Bapak Ibu ya, di mana Tuhan itu pengen kita untuk, kalau pakai bahasa yang apa ya, yang umum, Tuhan itu pengen agar kita selamat ya. Dan kita hendaknya menyambut sesuai dengan apa yang menjadi harapan dia, apa yang menjadi keinginan dia ya. Itu terjadi di dalam hati nurani kita. Nah, hati nurani ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih ya, itu bukanlah suatu pengetahuan yang kita miliki tentang diri kita atau dunia kita, sekitar kita, bukan. Tetapi ya, hati nurani itu hati ya, yang dalam bahasa Alkitab itu ya disebut dengan hati nurani yang dalam bahasa Alkitab disebut dengan hati itu adalah suatu tempat yang mendasar di dalam diri manusia. Di mana suara yang misterius, yang ilahi itu muncul di dalam diri kita. Jadi jawaban kita terhadap panggilan Allah ya, terhadap ajakan Allah untuk memperoleh kehidupan abadi itu hendaknya muncul dari kedalaman diri kita sendiri, di mana kita didorong oleh suara ilahi yang ada di dalam diri kita sehingga kita mengatakan ya, saya mau menanggapi panggilan itu. Di dalam dokumen gereja yang sebuah yaitu Gaudium et Spes ya, kegembiraan dan harapan, dikatakan demikian. Sebab dalam hatinya manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Martabatnya ialah mematuhi hukum itu. Dan menurut hukum itu pula ia akan diadili. Hati nurani adalah inti manusia yang paling rahasia. Sanggar sucinya. Di situ ia seorang diri bersama Allah yang sapaannya menggema dalam batinnya. Nah, hati nurani itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih ya, dengan hati nurani itu ya, kita menjalankan beberapa penegasan. Penegasan yang saya maksudkan di sini apa yang disebut dengan discernment ya, atau pembedaan ya, dalam berbagai macam situasi kehidupan kita yang kompleks, yaitu kita membuat pilihan-pilihan itu berdasarkan dari hati nurani kita ya. Dengan bantuan Allah dan juga dengan bantuan sesama kita, mana yang harus ditempuh dan bagaimana kita mewujudkan rencana kasih Allah yang telah direncanakan oleh Allah kepada kita untuk kita masing-masing. Jadi discernment itu atau pembedaan roh atau penegasan roh, misalnya kita membaca dokumen Paus yang Gaudete et Exsultate, adalah bahwa kita itu menjawab ajakan Allah berdasarkan dari dalam hati nurani kita ya, melakukan pilihan-pilihan dan sebagainya ya, sesuai dalam situasi kita masing-masing. Dengan demikian kita itu ya, kalau kita memilih yang tepat ya, pilihan-pilihan itu kita ambil kita mengambil suatu pilihan-pilihan yang tepat itu ya, disitulah kita menjalankan rencana Allah untuk kita masing-masing. Nah, kemudian ya, panggilan ilahi ya,
yang kita akui ya di dalam hati nurani kita terima dengan kebebasan kita. Kebebasan itu, ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, merupakan kemampuan kita untuk menentukan diri kita sendiri dengan tindakan yang kita ambil. Maksudnya apa? Kebebasan dengan kebebasan itu kita bisa menentukan diri kita bagaimana. Apakah kita itu selamat ataukah kita itu tidak selamat? Apakah kita menanggapi anugerah Allah, yaitu Allah yang menginginkan kita untuk memperoleh hidup abadi, apakah kita itu menolaknya dan sebagainya? Itu didasarkan pada kebebasan itu ya, yang ditampakkan dalam pilihan-pilihan kita. Ya. Misalnya, ya, ketika saya berada dalam situasi saya sakit hati dengan seseorang, saya mempunyai pilihan. Apakah saya itu mau mengampuni, belajar mengampuni? Saya nggak mau mengatakan bahwa itu mudah ya. Saya mengatakan belajar mengampuni ya, seperti itu. Ataukah saya jatuh ke dalam kemarahan, balas dendam dan sebagainya? Itu pilihan saya. Dan itu akan menentukan apakah saya kemudian ya memperoleh keselamatan atau tidak. Kalau saya misalnya saya mengikuti ya kebencian saya, ya, dendam saya, sakit hati saya, kemarahan saya dan sebagainya terus ya, dan tidak mau belajar mengampuni walaupun itu tidak mudah ya kemudian saya akan menutup diri saya terhadap anugerah kehidupan yang diberikan oleh Allah. Itu karena keputusan-keputusan yang saya buat. Ya. Tetapi kalau saya itu berhadapan dengan panggilan itu, saya masuk ke dalam hati saya yang paling dalam, hati nurani saya yang paling dalam itu, di mana saya mendengarkan suara misterius itu yang pasti juga ada dalam diri kita sebagai orang Kristiani, misalnya kesadaranku ya, saya perlu mengampuni dan sebagainya, walaupun itu tidak mudah dan saya mengikuti itu, ya saya artinya memilih untuk kehidupan dan anugerah yang dijanjikan oleh Allah pada kita. Karena itu, ya, saya mengatakan yang disebut dengan kebebasan sejati itu bukanlah pada kemampuan kita untuk memilih, bukan. Kalau kita itu dikatakan bebas, ya, bukan sekedar pokoknya saya bisa memilih apa saja semau saya, tidak. Kebebasan sejati itu artinya adalah ketika saya memilih, ya. Saya memilih sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dalam diri saya, sebagaimana dinyatakan dalam hati nurani saya yang paling dalam. Itu yang disebut dengan kebebasan sejati. Maka Romo Suto juga sudah pernah mengatakan orang yang bebas sesungguhnya adalah orang yang kemudian mengikuti apa yang menjadi Allah, apa yang Allah kehendaki dalam diri kita gitu loh. Jadi bukan orang yang memilih sembarangan saja. Pokoknya saya punya bebas, saya bisa pilih apa saja, dan tidak. Yang bebas sejati adalah kalau saya dalam memilih, saya memilih apa yang sungguh-sungguh Allah kehendaki dalam diri saya dan dinyatakan di dalam hati nurani saya. Dan ya dengan memilih ya sesuai dengan apa yang ada di dalam hati saya, sebenarnya dalam hati nurani saya yang dimana saya mengikuti suara Allah itu, ya saya sebenarnya mengalami pembebasan. Saya ambil contoh, ya. Kalau orang ya berhadapan, ya misalnya saya mau apakah saya mau balas dendam, apa saya mau mengampuni. Ya. Saya sakit hati sekali, saya marah sekali, saya benci sekali. Ya. Kemudian orang itu ketika memilih masuk ke dalam hatinya, dia mengetahui sabda Allah yang memanggil dia untuk mengampuni, dan dia memilih mengampuni, ya,
mengikuti apa yang ada di dalam hati nuraninya untuk mengampuni itu, pada saat yang sama dia mengalami pembebasan. Pembebasan apa? Pembebasan dari rasa bencinya, ya, pembebasan dari rasa marahnya, pembebasan dari mungkin keinginannya untuk balas dendam dan sebagainya. Jadi panggilan Allah itu kalau kita terima, kita ikuti pada saat yang sama, ya, dengan kebebasan kita itu menjadi suatu pembebasan bagi kita. Membebaskan kita. Nah, tindakan di mana kita menanggapi panggilan tersebut, ya, itu adalah suatu keputusan moral saya. Nah, apa arti memutuskan? Memutuskan artinya mempersempit, ya, segala luasnya kemungkinan yang ada di dalam diri kita dan mengarahkan kepada suatu yang konkret. Saya katakan tadi, saya punya pilihan. Ya. Pilihan saya apakah saya balas dendam, ya, atau saya diam-diam saya membenci dia, ataukah saya kemudian hanya tahu bahwa saya mengampuni, ataukah saya sungguh-sungguh mengampuni. Nah, keputusan saya untuk mengatakan saya mau mengampuni walaupun tidak mudah itu adalah keputusan moral. Dan keputusan itu, ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melibatkan hati nurani saya, melibatkan pikiran saya juga. Ya. Saya melihat, saya mengadakan ya dengan pikiran saya suatu penilaian-penilaian. Oh iya, saya itu kalau seandainya saya mau dendam, saya tidak sesuai dengan hidup diri. Saya itu tidak sesuai dengan hati nurani saya. Itu kayaknya bertentangan juga dengan pengetahuan saya, itu tidak membuat saya tenang dan sebagainya. Maka ya saya ingin mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah supaya hati saya merasa damai, bisa tenang dan sebagainya. Maka saya mau mengampuni. Enggak mudah karena saya masih mengalami luka-luka, ya, karena peristiwa-peristiwa masa lalu, tetapi saya mau memilih itu. Itu adalah pertimbangan-pertimbangan kita. Jadi ketika saya mengambil keputusan moral, saya mau memilih, ya, sesuatu seperti itu melibatkan segala hal. Ya. Hati kita, hati nurani kita yang mengatakan ampunilah, ya kan, Tuhan Yesus kan sudah mengatakan bahwa kita harus mengampuni. Seharusnya kamu sebagai orang Kristiani kamu mengampuni. Yang lain mengatakan kemudian pengetahuan kita juga mengatakan saya kalau mengampuni saya itu hati saya mungkin lebih tenang, ya, kemudian saya bisa hidup dengan damai dengan orang yang lain dan sebagainya. Ya, jadi ada di dalam keputusan moral itu ada macam-macam, ada pikiran kita, ada hati kita dan sebagainya. Nah, tetapi ya kalau kita mengambil keputusan itu sesungguhnya, ya, kita itu sebenarnya kalau kita berani mengambil keputusan sesuai dengan hati nurani kita, di mana suara Allah itu bekerja, ya, disitulah kita mengalami sendiri apa yang disebut dengan antisipasi terhadap keabadian. Karena apa? Karena kita itu dengan keputusan yang saya ambil itu, saya masuk menyatukan diri dengan Allah. Saya masuk dalam menyatukan diri dengan Allah yang akhirnya akan berpuncak pada, ya, kehidupan abadi setelah kehidupan kita di dunia ini. Sedangkan, ya, mereka yang menolak, ya, untuk mengambil keputusan itu, untuk memutuskan, ya, itu menyebabkan dirinya itu hidup tanpa makna. Ya.
tanpa harapan. Ya. Orang yang nggak berau memutuskan, ya, mengambil keputusan untuk memilih Allah, ya, seperti itu, dia akan kemudian hidupnya tanpa arah, ya. Sedangkan mereka yang memutuskan, ya, untuk Bapa, untuk sesama, ya, itu akan membuat seperti tadi saya katakan hidupnya sudah mempunyai arah tertentu, yaitu persatuan dengan Allah, ya, suatu tanggapan akan cinta kasih Allah yang ditawarkan kepada kita. Nah, kemudian kita diajak untuk merenungkan yang namanya dosa. Dosa itu apa sih? Dosa itu adalah, ya, ketika kita mengatakan tidak terhadap ajakan Allah tersebut. Nah, inilah kemungkinan dramatis dari hidup kita. Bahwa manusia itu bisa menjawab ya, bisa menjawab tidak. Bisa menyetujui anugerah Allah, yaitu ajakan untuk menjawab cinta kasihnya, atau bisa menolak. Dosa adalah kalau kita menolaknya. Dan keadaan dosa ini merupakan suatu yang nyata, ya. Mengapa saya mengatakan itu nyata? Ya karena kalau dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ya, kita itu ada di dalam situasi di mana manusia-manusia itu tidak menjawab, ya, tidak menjawab panggilan Allah untuk hidup abadi. Kalau kita renungkan sekarang, ya, kondisi kita saat ini, ya kan, apakah kita dalam masyarakat dewasa ini, masyarakat kita itu sudah menjawab, ya, panggilan Allah untuk memperoleh keselamatan? Berapa persen misalnya? Kita bisa bertanya berapa banyakkah orang yang menanggapi panggilan Allah untuk keselamatan itu? Ya. Saya kira sedikit. Ya, itu adalah, ya, kalau kita lihat dengan tajam, ini kan menunjukkan bagaimana kita itu dalam situasi, ya, dosa, ya kan. Kita berada dalam situasi di mana kita mau tidak mau kerap kali menyelaraskan diri dengan manusia yang telah jatuh dalam dosa itu. Itu yang disebut dengan dosa asal. Bahwa manusia itu ya hidup dalam situasi di mana menolak terus-menerus, ya, tawaran Allah yang begitu baik kepada kita. Dan kalau kita lihat gejala-gejala penolakan itu tampak, ya, di dalam relasi kita, dalam dunia relasi kita. Dosa asal itu kan telah mengganti, ya, dunia relasi kita, ya, yang seharusnya dibangun dalam suatu jaringan hubungan yang dialogis, harmonis, ya, dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Ya, kalau kita lihat kisah Adam sebelum kejatuhan itu kan kelihatan betapa indahnya relasinya di situ. Tetapi dengan dosa asal kemudian terjadi macam-macam. Saling menyalahkan, pembunuhan, relasi dengan Allah tidak jalan, dan sebagainya, perpecahan dan sebagainya. Nah, dari sini, ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya mau mengatakan demikian, manusia itu diciptakan, ya, dalam situasinya yang paling awal, ya, paling agung, ya, itu apa? Dibuat untuk masuk dalam relasi yang mencintai. Relasi di mana dia bersekutu dengan Allah. Itu yang digambarkan dalam Kejadian, ya, yang pertama sebelum dosa itu.
Allah memanggilnya untuk bersahabat dengan dia. Nah, dosa asal itu membuat manusia tidak lagi bisa mencintai, menutup diri ya, terhadap dialog penyelamatan oleh Allah, ya, tidak seimbang ya, dalam hubungannya dengan makhluk lain, dengan waktu dan sebagainya. Dan itu akhirnya terjadilah kehancuran, sesuatu yang menyakitkan dan menakutkan. Ya. Romo Suto itu kali-kali mengatakan apa yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini adalah akibat dosa. Ya, itu bagus tuh Romo Suto itu. Maka saya mengatakan tolong kalau Anda mau belajar mengenai teologi Kristiani ya secara sederhana itu dengarkan khotbahnya Romo Suto. Memang nggak mudah, tetapi kalau kita lihat dia yang disampaikannya itu benar, itu yang terjadi pada saat ini situasi karena ini karena dosa kita. Kehidupan manusia yang harusnya dipenuhi dengan kedamaian, keharmonisan dan sebagainya itu menjadi kacau karena dosa. Hubungan dengan alam itu menjadi sesuatu yang bersifat konflik. Hubungan dengan sesama menjadi berat. Egoisme kita itu merajalela. Ya. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Maka sejarah hidup manusia itu adalah dipenuhi dengan luka-luka itu seperti itu. Bruno Forte itu menggambarkan hidup manusia itu ya, manusia dosa itu ya, manusia yang berdosa itu diawali dengan tangis dan diakhiri dengan tangis. Seperti itu. Itu karena dosa. Nah, dalam kondisi yang begitu berat sebenarnya manusia dipanggil ya, untuk hidup di dalam cinta. Ya. Manusia yang yang mungkin menjalani kehidupan dengan susah payah, dengan berat dan sebagainya dipanggil untuk hidup dalam cinta itu. Dan disinilah kita kemudian apakah kita mau menanggapi panggilan Allah ini? Kalau kita menanggapi, ya seperti saya katakan, kita akan masuk dalam kesejatian hidup itu. Nah, panggilan Allah ini ya justru menunjukkan bagaimana ya, walaupun kita telah berdosa, kita sudah jauh dari Tuhan, kita mungkin meninggalkan Dia dan sebagainya, Allah itu bukan tidak peduli. Allah itu tetap peduli kepada kita. Allah itu care sama kita, ya. Dan Dia ya digambarkan dengan sangat bagus seperti kisah anak yang hilang tadi. Allah itu menunggu kita untuk kembali. Ya. Dan berharap bahwa kita itu akan kembali. Jadi kenyataan manusia yang berdosa itu tidak menghilangkan kebaikan Allah yang terus mengharapkan kita untuk balik. Ya. Walaupun dia menderita karena pilihan-pilihan kita dan dosa-dosa kita itu. Tapi dia berbahagia ketika kita berbalik dan masuk dalam rekonsiliasi dengan Dia. Nah, kemudian untuk menggambarkan intensitas ya penolakan itu ya, itu dalam gereja ada yang namanya dosa besar dan dosa berat dan dosa ringan ya kan.
Dosa berat adalah di mana kita ya, menolak tawaran Allah, keselamatan Allah itu ya, dengan sungguh-sungguh sadar, ya, dengan sungguh-sungguh bebas, ya, dengan apa, ya, sungguh-sungguh tahu bahwa kita itu melanggar menolak tawaran Allah itu. Sedangkan dosa ringan ya adalah dalam pengertian gereja itu adalah biasanya disebabkan karena kelelahan kita sehari-hari ya. Mungkin terjadi penolak-penolakan kita yang kecil setiap hari ya. Kita ingin mengatakan cinta kepada Tuhan, tetapi kita jatuh lagi, kita gagal lagi, dan sebagainya. Dosa-dosa ringan itu sebenarnya ya mengungkapkan kerapuhan diri kita, ya, dan sekaligus kebutuhan mutlak kita, ya, akan kesetiaan Allah terhadap diri kita. Kita itu ya dengan dosa-dosa ringan itu sebenarnya disadarkan bahwa diri kita itu lemah dan kita membutuhkan Allah yang akan menjadi kekuatan kita sehingga kita bisa setia, bisa berpegangan kepada Allah. Nah, ini yang menurut saya perlu kita sadari. Karena itu ya kita perlu melihat sebenarnya ya, kalau kita melihat diri kita sendiri mengenai dosa kita dan sebagainya, kita perlu melihat dengan realistis ya. Bagaimana dosa kita itu? Apakah dosa kita lakukan secara intens ya, dengan kesadaran yang penuh, ya, dengan kebebasan yang penuh juga, ataukah itu suatu bentuk ya kerapuhan kita, kelemahan kita ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ya, kita diajak untuk melihat, ya, sesungguhnya ya seperti itulah diri kita sendiri. Kita memiliki kebebasan, tetapi kita bisa kemudian bagaimana kita menyikapi. Kita bisa menyikapi, menanggapi panggilan Allah, ya, dengan melihat hati nurani kita dan memilih apa yang sebenarnya kepada kita, ataukah kita itu ya yang sudah hidup di dalam situasi di mana kita itu manusia itu berdosa ya, apakah kita itu kemudian menolak Allah ya. Penolakan kita terhadap ajakan Allah untuk memperoleh keselamatan itulah dosa. Dan dosa itu ya seperti yang tadi saya katakan ya, bisa menjadi suatu dosa yang besar apabila kita lakukan dengan kesadaran yang penuh, dengan intensitas yang dalam, ya kan, seperti itu, ataukah itu merupakan bentuk kerapuhan dan kelemahan kita. Dengan menyadari ini, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita kemudian menanggapi panggilan Allah itu. Panggilan Allah itu seperti saya katakan, ya, dengan pilihan-pilihan kita. Ya, kita nggak bisa mengatakan, oh saya mau menanggapi panggilan Allah. Ya. Ya, tapi pilihan-pilihan kita nggak sesuai dengan apa yang saya keinginkan, tidak bisa ya. Panggilan Allah, kalau saya mau menanggapi panggilan Allah kemudian tampak di dalam pilihan-pilihan kita itu ya, dalam situasi-situasi konkret. Nah, kita melihat pilihan-pilihan kita itu sebenarnya adalah jawaban kita terhadap panggilan Allah itu. Semakin pilihan kita itu ya berdasarkan pada hati nurani kita, semakin mendengarkan pada sabda Allah yang disampaikan kepada kita di dalam hati kita yang paling dalam dan sebagainya, pilihan-pilihan kita itu mengarah kepada dan selaras dengan apa yang Allah kehendaki. Sedangkan
Kalau kita nggak memperhatikan itu, atau bahkan kita tidak mau mengambil keputusan-keputusan itu, atau kita tidak peduli dengan itu semua, ya, nah kemudian ya kita semakin menjauh kepada Allah. Dan itulah yang perlu kita sadari. Maka mulailah kita pada masa Prapaskah ini menyadari kondisi kita dan kemudian mencoba menjawab itu. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Sudah, Bu. Romo terima tanya jawab nggak, Romo? Apa, bolehlah. Ayo, ada yang mau bertanya? Satu dua pertanyaan, karena udah jam 9 nih. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Ya. Siapa yang bersedia berdoa? Doa penutup. Tiba-tiba jadi soleh semuanya, nggak ada yang berdoa. Yaudah, kita berdoa ya. Mari kita tutup dengan doa ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberi kami, tim KKS, kesempatan untuk mendengarkan apa yang Romo moderator kami, Romo Tunjung, utarakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami mau mendoakan Romo kami agar sehat dan senantiasa Engkau mendampinginya untuk dapat selalu memberikan kami pencerahan tim KKS ini. Bagaimana kami selanjutnya dapat melangkah untuk senantiasa memberitakan firman-Mu. Dan juga khususnya dengan segala apa yang kami miliki, keterbatasan kami dapat menjadi alat-Mu untuk selalu dapat memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini kami mau bersyukur bahwa KKS sejauh ini telah melakukan tugas dengan senang hati seperti yang diutarakan Romo Tunjung, kami dengan kebebasan memilih untuk melayani di KKS ini dengan tulus hati. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami apabila ada sesuatu yang menyimpang dari kehendak-Mu. Biarlah hendaknya Tuhan Engkau saja yang memberi kami pencerahan. Terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas fasilitas Zoom dan segala yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat senantiasa memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.